Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Okta Kurniawan dari Sistem Informasi Reguler 6A akan membahas soal UTS mata kuliah IRP, yaitu khususnya pada nomor 1 dan nomor 2. Baik, langsung saja. Pada pertanyaan nomor 1, jelaskan yang dimaksud dengan one input multiproses dalam penerapan IRP dan berikan contoh implementasinya di suatu sistem informasi rumah sakit. Nah, di sini IRP atau Enterprise Resource Planning adalah sebuah konsep untuk merencanakan dan mengelola sumber daya perusahaan seperti waktu, dana, material agar pendayagunaan sumber daya perusahaan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan semua pihak yang berkepentingan. Nah, lalu one input multiproses dalam penerapan IRP ini bisa diartikan dengan hanya melakukan satu kali inputan data sudah dapat berpengaruh pada proses-proses yang selanjutnya. Jadi ini akan mempengaruhi proses yang selanjutnya. Menghubungkan satu data dengan data lain, yang berarti mengubah satu data sama dengan mengubah data lain yang berkaitan dengan data tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa one input multiproses ini akan mempermudah dan mempersingkat dari banyak proses, kemudian disederhanakan dengan menjadi satu kali inputan. Nah, contoh penerapannya atau implementasinya dalam suatu sistem rumah sakit yaitu penerapannya. Jadi seperti yang sudah disebutkan tadi, penerapan software ERP di Indonesia ini sudah mulai diterapkan termasuk juga di rumah sakit. Nah, jadi di kota-kota besar di Indonesia sudah mulai menggunakan software ERP di dalam kesehariannya. Nah, ada berbagai alasan dan faktor yang mempengaruhi mengapa hal ini dilakukan. Salah satunya itu terbaik dari sisi efisien, kemudian penerapan software ERP secara keseluruhan pada saat yang bersamaan. Ini artinya kita membeli paket lengkap untuk keseluruhan operasional yang dapat di-cover oleh software ERP tersebut. Nah, kemudian dalam penerapannya, modul-modul yang biasa dipakai dalam sistem informasi rumah sakit itu seperti yang kita tahu bahwa software ERP itu terdiri dari berbagai macam modul. Nah, modul inilah yang penerapannya bisa dibagi secara bertahap jika tidak memiliki modal yang cukup. Nah, ada beberapa modul yang cukup populer, terutama dalam pengaplikasiannya di rumah sakit. Mereka yang memilih untuk melakukan penerapan software ERP secara bertahap biasanya memilih untuk memprioritaskan modul-modul ini. Nah, modul yang paling populer yaitu salah satunya modul finance. Nah, modul ini juga populer bahkan untuk kalangan perusahaan lainnya seperti rumah sakit. Nah, lalu alasannya sangat simpel karena hampir seluruh operasional perusahaan apapun juga pasti terkait dengan bagian keuangan atau finance. Nah, mulai dari pemasukan, pengeluaran gaji, pemilihan penjualan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian modul lainnya yaitu modul SCM atau Supply Chain Management. Nah, dengan modul SCM ini sesuai namanya merupakan sebuah modul yang mengatur keluar masuknya barang termasuk produk inventaris. Tentu saja sebuah rumah sakit itu sangat memerlukan pengaturan barang yang akurat. Nah, modul ini sangat membantu untuk melakukan pengecekan terhadap barang-barang yang tersedia seperti obat-obatan dan juga peralatan peralatan yang bersifat medis sampai perkantoran. Nah, selain itu kemudian salah satu modul ERP yang sangat populer tidak hanya rumah sakit yaitu
yaitu modul HRD, Human Resource Development. Nah, jadi sudah jelas bahwa perusahaan pasti memiliki karyawan. Nah, itu untuk mengatur tentang kepegawaian atau karyawan. Nah, yang membedakannya hanya jumlah dari karyawan yang ada. Semakin banyak karyawan yang ada, maka akan semakin sulit untuk memantau setiap individu yang ada. Disinilah modul ERP berperan, modul HRD berperan. Nah, lalu yang selanjutnya nomor 2, dalam upaya untuk mengimplementasikan ERP, kita sudah dapat memprediksi gejala awal yang dapat dijadikan pedoman berhasil atau tidaknya penerapan ERP yang akan kita laksanakan. Nah, jelaskan gejala-gejala awal yang dapat dijadikan pedoman penilaian tersebut. Nah, jadi yang bisa digunakan dalam penilaiannya itu jadi keberhasilan penerapan sistem ERP ini ada beberapa hal yang sangat menentukan keberhasilan implementasinya. Ya, yang pertama itu bisnis proses yang matang. Nah, hal ini merupakan suatu syarat mutlak bagi sebuah perusahaan untuk perusahaan yang akan melakukannya atau mengimplementasikan ERP ini. Nah, ERP ini tidak dapat diimplementasikan di sebuah perusahaan yang tidak memiliki proses bisnis yang jelas. Nah, kemudian yang kedua, change management yang baik. Nah, kemudian yang ketiga itu ada komitmen. Nah, jadi sebuah implementasi ERP dalam perusahaan ini akan menyita banyak waktu dan tenaga. Nah, jadi sangat dibutuhkan komitmen dari pemimpin perusahaan sampai pengguna yang bersentuhan langsung dengan sistem ini. Jadi komitmen sangat mutlak dibutuhkan. Kemudian ada kerjasama, tentu akan sangat dibutuhkan kerjasama yang harus dilakukan. Kemudian good konsultan. Nah, selanjutnya yaitu kegagalan penerapan sistem ERP. Nah, dari berbagai implementasi ERP di perusahaan, pada akhirnya disimpulkan bahwa yang menjadi penyebab utama kegagalan implementasi dan instalasi ini ada beberapa faktor, yaitu ketika tidak ada atau kurangnya dukungan dari pemimpin. Tentu saja dukungan dari pemimpin ini memang salah satu menjadi faktor yang terbesar yang bisa menjadi penyebab kegagalan jika tidak ada dukungan dari pemimpin. Kemudian ketika proyek yang sedang dijalankan itu hanya dianggap proyek dari satu departemen saja. Nah, jadi sudah disebutkan bahwa implementasi dari instalasi ERP ini cross function, artinya proyek tidak akan berjalan semestinya jika ada asumsi bahwa proyek ini hanya milik satu bagian atau departemen saja. Nah, jadi itu bisa menyebabkan kegagalan. Lalu ada ketika tidak ada yang diserahi tugas untuk menjadi person in charge atau PIC. Nah, untuk satu proyek seperti ini, maka sangat dibutuhkan seorang yang memegang tugas sebagai PIC atau project manager. Nah, ketika tidak ada yang ditugasi sebagai PIC, maka ini bisa menyebabkan kegagalan juga. Nah, lalu ketika segala proses itu hanya diserahkan kepada tim IT saja, tentu saja ini akan menjadi suatu permasalahan karena tim IT itu juga sangat banyak pekerjaannya, dan ketika hanya semua pekerjaan diserahkan kepada tim IT, maka itu akan terganggu nantinya. Lalu yang terakhir, ketika vendor yang melakukan implementasi kurang atau tidak memiliki kemampuan dan kompetensi yang baik dalam melakukan implementasi dan instalasi. Nah, di sini dibutuhkan vendor yang melakukan instalasi dan implementasi yang sudah memiliki jam terbang yang baik atau sudah berpengalaman di bidangnya. Jadi memiliki kemampuan untuk memecah masalah sesuai dengan pengalaman yang telah didapat sebelumnya. Jadi ketika tidak memiliki pengalaman, tidak memiliki kompetensi di bidang tersebut, maka kegagalanlah yang akan terjadi. Baik, saya rasa
Hanya itu yang bisa saya sampaikan dan semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.